Rizal, dengan meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik antara Israel dan juga milisi Hamas, Anda melihatnya ini apakah menjadi durian runtuh bagi negara kita karena memang sejumlah harga komoditas merangkak naik, atau justru ini menjadi petaka juga bagi tanah air? Silakan Pak Hussein Rizal. Mungkin memang ketika terjadi konflik di Timur Tengah ini, banyak yang memperkirakan akan terjadi dampak-dampak yang kita lihat, kita rasakan ketika Ukraina diserang oleh Rusia tahun kemarin, di mana saat itu memang harga-harga komoditas meningkat secara tajam sekali. Tapi saya pikir ada beberapa hal yang membedakan antara kedua konflik tersebut, ya. Karena kalau kita pertama, tentunya konflik yang ada terjadi sekarang ini di Timur Tengah ini tidak melibatkan secara langsung pihak-pihak yang memang memproduksi berbagai komoditas yang sangat krusial tersebut. Memang mereka ada di daerah tersebut, tetapi mereka tidak langsung berada sebagai produsennya. Kemudian yang kedua, ketika misalnya ke kondisi di perang Ukraina dengan Rusia tahun lalu, itu juga ada dampak dari sanksi yang diterapkan oleh Amerika ataupun juga negara-negara lainnya kepada Rusia, yang juga membuat negara produsen komoditas tadi ini menjadi terpengaruh, dan suplai dari komoditas dunia menjadi sangat turun sekali, sangat kurang sekali. Jadi keduanya menyebabkan kenaikan harga-harga yang cukup tinggi, terutama dalam bidang komoditas. Untuk saat ini kelihatannya, karena memang keduanya bukan merupakan produsen, itu kondisinya mungkin akan terbatas. Yang lebih jelas adalah tentunya ini hanya terbatas pada komoditas-komoditas tertentu, yaitu contohnya adalah yang paling kelihatan adalah minyak bumi. Karena minyak bumi memang diproduksi paling banyak di negara-negara di daerah Timur Tengah itu. Sekitar 31-32% minyak bumi dunia diproduksi dari daerah tersebut. Jadi ini pasti akan terpengaruh sekali. Tetapi yang lain-lain mungkin tidak akan terpengaruh. Nah, masalahnya Indonesia bukan negara yang juga memproduksi minyak bumi. Jadi kita mungkin agak jauh dari durian runtuh tadi. Ya, yang ada adalah kita malah mengalami kesulitan dalam arti kata kita harus membayar harga yang lebih tinggi untuk minyak bumi yang kita konsumsi, sementara konsumsi di dalam negeri ini terus meningkat. Karena apa? Karena subsidi yang diberikan secara generous oleh oleh pemerintah kepada masyarakat, dan ini tentunya akan membebani juga APBN kita, anggaran kita ke depan-depannya untuk menutupi berbagai selisih yang kita harus dapatkan tadi. Sementara di satu sisi yang lain, kita tidak mengalami durian runtuh windfall profit dari kenaikan harga komoditas, karena kemungkinan harga komoditas yang lain juga tidak terlalu terpengaruh oleh perang tersebut, kecuali kalau memang perangnya akan menjadi sangat-sangat besar sekali, yang mungkin tidak hanya berpengaruh kepada kawasan Timur Tengah, tetapi juga memutus saluran logistik yang ada, yang mungkin melewati daerah tersebut. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan lebih banyak petaka begitu ya dibandingkan kalau dilihat dari ada durian runtuhnya terhadap kenaikan harga komoditas, lebih banyak petakanya menurut Anda, Pak Hussein Rizal. Saya akan bertanya ke Pak Zudi. Pak Zudi, kalau dari Anda atau point of view Anda, apakah memang demikian Indonesia atau tanah air kita lebih banyak petakanya ketimbang durian runtuh saat harga komoditas merangkak naik akibat perang Israel dan juga Hamas? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Hussein Rizal ya, karena memang di satu sisi kita harus perhatikan juga size of ekonomi dari kedua negara tersebut tuh tidak terlalu besar dampaknya untuk Indonesia. Beda dengan Rusia, ketika Rusia menyerang Ukraina kemarin. Rusia memiliki porsi yang sangat besar terkait produksi dan ekspor minyak, sementara sekarang kita lihat Israel dan Palestina tidak begitu besar dampaknya porsi ekspor impornya terhadap Indonesia dan segala macamnya. Begitu juga dengan
peran penting mereka terhadap harga minyak dunia ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang, ketika perang meletus, harga minyak itu meresponnya sangat kecil. Yang tadinya sudah turun ke 84, jadi naik ke 83, 88. Itu sangat kecil sekali, beda dengan Rusia kemarin, seperti itu. Nah, dampak terusannya apa? Memang kalau misalkan kita lihat ke ekspor-impor kita lebih banyak impor minyak dibandingkan ekspor. Makanya ketika harga minyak naik, akan berdampak buruk utamanya ke APBN. Seperti yang dikatakan Pak Yose Rizal tadi, subsidi kita sangat generous, dan ketika demand dalam negeri meningkat di saat harga minyak naik, maka beban dari sisi APBN akan meningkat juga seperti itu. Tapi kan di sisi lain kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap spillover effect ke harga komoditas lain. Di sini kita belum bisa, setidaknya saya belum bisa melihat bagaimana dampak dari perang ini ke harga batu bara sebagai komoditas ekspor utama kita. Harga batu bara cuma naik sekitar $3 dari 138 ke 142, yang mungkin bisa dibilang peningkatan tersebut tidak berarti ya, karena memang di satu sisi tidak ada dampak langsung terhadap dari perang tersebut ke komoditas utama kita seperti batu bara dan juga palm oil.